U to the young to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang seorang siswa bernama Yuki. Ia berputar-putar di perpustakaan mencari buku yang diincarnya. Namun, begitu menemukannya, imajinasinya langsung menginspirasi untuk menggunakan buku itu sebagai media gambar. Yuki kemudian menemukan sebuah kartu perpustakaan dengan nama seorang gadis bernama Fujimiya Kaori. Yuki yakin bahwa pemilik kartu itu pasti seorang bidadari yang mempesona. Yuki kemudian mencium harum parfum yang terpancar dari kartu itu. Tidak disangka, pemilik kartu yang bernama Kaori muncul lalu mengambil kartu itu dengan sinis, kemudian pergi dengan perasaan kesal. Minggu berikutnya, Yuki pulang menaiki kereta yang sama dengan Kaori. Yuki terlelap dan hampir saja melewati stasiun tujuannya. Beruntung, dengan cepat Yuki terbangun lalu berlari keluar. Namun bukunya tertinggal dan Kaori dengan sigap mengambil buku itu dan melemparkannya kepada Yuki. Momen singkat itu membuat Yuki terkesima akan senyuman manis yang diberikan oleh Kaori. Di tahun ajaran baru, Yuki kembali berada satu kelas dengan sahabatnya bernama Kiryu. Yuki sangat terkejut melihat satu nama yang muncul di papan pengumuman kelas mereka, yaitu Kaori. Tanpa ragu, Yuki langsung berlari ke kelas dan dengan tulus berterima kasih kepada Kaori atas bantuan yang diberikannya di kereta kala itu. Namun Kaori hanya terdiam dan pergi meninggalkannya. Yuki mengejar Kaori dan memohon untuk berteman. Namun Kaori tetap menolak dan mengatakan bahwa semua itu mustahil. Yuki tidak menyerah dan terus berusaha mendekatinya, hingga ia mengikuti Kaori ke atap sekolah dan membuat Kaori kesal. Kaori lalu meminta Yuki untuk menghentikan semuanya. Di saat akan pergi, Yuki yang ceroboh menjatuhkan makanannya. Kaori yang merasa iba akhirnya memberikan bekalnya kepada Yuki. Esokan harinya, Yuki mengembalikan kotak makanan Kaori dan saat itu dia menyadari bahwa Kaori sebenarnya adalah orang yang baik, meskipun selalu menolak ajakan pertemanannya. Guru yang melihat perjuangan Yuki akhirnya menjelaskan bahwa Kaori menderita sebuah penyakit di mana ingatannya akan direset setiap minggu pada hari Senin. Karena setiap hari Senin, Kaori memulai minggu baru dan dapat mengingat semua kejadian dari Senin hingga hari Minggu. Namun saat Senin berikutnya, ia akan melupakan semua kejadian selama seminggu yang lalu. Hanya ingatan tentang keluarga yang tetap jelas, sementara orang-orang di sekitarnya akan dilupakan. Dan itulah penyebab mengapa Kaori tidak memiliki teman di sekolah. Dokter menjelaskan pada keluarga Kaori bahwa tanpa sadar, Kaori menenggelamkan ingatannya yang mengakibatkan kenangan terbaru seolah ikut terhapus oleh luka lama yang pernah ia alami. Hari Senin tiba, Yuki memanggil Kaori, namun ia hanya menoleh tanpa ada reaksi. Hal yang sama terulang lagi di hari Senin berikutnya, di mana ingatan Kaori kembali hilang. Yuki mulai menyadari bahwa untuk menghindari Kaori melupakannya, ia harus mencatatnya dalam sebuah buku kenangan. Esokan harinya, Yuki mengajak Kaori untuk berteman dan ia mengajak Kaori untuk bertukar buku harian. Yuki meninggalkan bukunya dan memberikan keputusan kepada Kaori untuk membacanya atau tidak. Setelah pulang sekolah, Kaori membuka buku itu lalu tersenyum saat membaca cerita singkat tentang kegiatan Yuki selama seminggu. Saat pergi bersama ibunda, Kaori bertanya tentang bertukar buku harian. Dan sang ibu dengan senang mengatakan bahwa ia juga pernah melakukannya dan itu sangat menyenangkan. Tiba-tiba, teman sekelas Kaori waktu SMP bernama Mayu datang memanggilnya. Tetapi Kaori hanya terdiam karena tidak mengingat apapun. Sang ibu dengan sigap menyapanya dan menyarankan agar mereka segera pergi. Malam itu, buku harian terus menemani Kaori. Sang ibu mengkhawatirkan Kaori akan pertukaran buku harian itu yang bisa berdampak pada kesehatannya. Karena dokter menyarankan agar Kaori tidak terlalu terlibat dengan orang-orang di sekitarnya. Esokan harinya, Kaori menceritakan semuanya kepada Yuki. Dia mengungkapkan rasa takutnya untuk berteman karena penyakitnya. Ia tak ingin merepotkan seseorang yang kelak juga akan dilupakannya. Akan tetapi Yuki tidak menyerah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika harus direpotkan Kaori.
Namun sejak saat itu, Kaori selalu menolaknya. Hingga suatu hari, Yuki dengan diam-diam memasukkan buku hariannya ke dalam tas Kaori. Kaori menemukan buku itu lalu membacanya. Catatan itu menceritakan tentang pertemuan mereka di perpustakaan pada minggu pertama. Keesokan harinya, Yuki melihat bahwa buku catatannya telah diisi oleh Kaori. Di dalam tulisan itu, Kaori meminta maaf karena telah menolaknya berkali-kali. Juga mengungkapkan kebahagiaannya karena ada seseorang yang mengajaknya berteman. Sejak saat itu, mereka saling bertukar catatan setiap minggu, di mana setiap hari Senin, Kaori memberikan buku itu kepada Yuki. Dan di hari Minggunya, Kaori mengambilnya kembali untuk membaca semua kenangannya bersama Yuki. Yuki mengajak Kaori pulang bersama dengan teman-temannya menuju festival lampion. Mengenakan setelan kimono, Kaori terlihat sangat menawan. Saat festival berlangsung, Mayu kembali datang padanya. Seorang pria bernama Kujo yang juga temannya di masa lalu ikut menyusul dan dengan keras menuduh Kaori sebagai pengkhianat. Perkataan itu mengingatkan Kaori pada kecelakaan masa lalu yang menghapus ingatannya. Juga membuat Kaori merasa pusing dan pingsan kala itu. Setelah kejadian itu, Kaori kembali melupakan Yuki. Dan hal itu membuat Yuki kembali merasa kehilangan. Ayah Kaori berterima kasih kepada Yuki, namun dengan kondisi putrinya saat ini, ia meminta Yuki untuk menyerah. Namun Yuki menegaskan bahwa jika Kaori tidak ingin berteman, saat itulah ia akan menyerah. Esok harinya, Yuki mengunjungi rumah Kaori dan memperkenalkan dirinya lagi. Ia meminta Kaori membaca catatan mereka sebelumnya, dan Yuki berharap Kaori mau melanjutkan persahabatan mereka. Kaori membaca catatan itu dan kembali menjadi teman seperti sebelumnya. Namun, saat pelajaran dimulai, guru memperkenalkan murid baru yang ternyata adalah Kujo. Dan saat itu, Kaori tetap tidak mengingatnya. Yuki dan Kaori kemudian pergi ke perpustakaan dan ketika Yuki ingin memperpanjang pinjaman bukunya, ia lupa membawa kartu perpustakaan. Untungnya, Kaori membantu Yuki meminjam buku menggunakan kartu pustakanya. Acara festival kemudian datang dan Yuki merasa terharu ketika Kaori mengungkapkan bahwa Yuki adalah teman yang berharga baginya. Yuki merasa gembira dan tidak sengaja merusak susunan domino, menyebabkan kepanikan di antara siswa. Yuki dengan cerdik mengajak Kaori pergi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan lari dari kesalahannya. Di persembunyian mereka, Kaori mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yuki karena berkat Yuki ia dapat menghidupkan kembali kenangan meskipun hanya melalui buku catatan. Setelah itu, Kiryu tanpa sengaja menemukan Yuki dan menuntutnya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Di saat yang sama, Kujo menghentikan Kaori dan menanyakan janji yang telah Kaori ingkari. Kujo yang tidak menyadari bahwa Kaori tidak bisa mengingat kenangan itu merasa sangat kesal dengan sikap Kaori padanya. Ia lalu menceritakan semuanya pada Kaori. Hal itu justru menyebabkan kenangan di kepala Kaori sakit dan membuatnya terjatuh. Yuki yang melihat itu dengan keras menyalahkan Kujo, namun Kaori mengatakan bahwa semua itu memang kesalahannya. Singkat cerita, Yuki bertemu dengan Mayu yang datang berkunjung. Ketika Mayu menghampiri Kujo dan bertanya tentang Kaori, Yuki menyadari bahwa mereka berdua adalah teman lama Kaori. Kujo akhirnya sadar dengan penyakit yang dialami Kaori saat ini. Setelah itu, Yuki mengantar Kaori bertemu dengan kedua teman lamanya di atap sekolah. Lalu Mayu menceritakan tentang masa lalu yang berantai hubungan mereka. Pada masa lalu, Kujo dikabarkan akan pindah sekolah dan sebelum itu terjadi, ia dengan tulus mengungkapkan perasaannya pada Kaori. Namun Kaori ragu kala itu karena sahabatnya sendiri yaitu Mayu sangat menyukai Kujo. Sayangnya, teman-temannya melihat kejadian itu dan mengira bahwa Kaori adalah penikung sahabat sendiri. Sehingga Kaori mulai dijauhi oleh teman-temannya juga sahabatnya sendiri. Mayu makin dipenuhi rasa cemburu saat melihat Kujo dan Kaori akan bertemu. Ia menghentikan Kaori dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Dan Mayu langsung memutuskan tali persahabatan mereka. Kaori yang sangat terluka mendengar itu langsung berlari dan akhirnya tertabrak oleh mobil. Dan setelah kejadian itu, Mayu merasa sangat menyesal dan selalu meminta maaf pada Kaori.
Kujo yang baru mengetahui kebenaran itu meminta Mayu untuk pergi agar Kaori bisa menenangkan dirinya. Yuki kemudian berusaha menguatkan Kaori yang mulai menyerap masa lalu. Yuki memeluk Kaori dan berkata bahwa sekarang Kaori tidak sendirian dan Yuki akan setia melindungi Kaori. Pada saat yang sama, Kaori mengingat bahwa pada malam itu ia berjanji akan bertemu dengan Kujo untuk menjawab perasaannya. Menyadari bahwa Kaori menyukai Kujo, Yuki menyembunyikan kesedihannya. Lalu dengan luka yang tak tertahan di hatinya, Yuki mengatakan bahwa ia bersyukur karena ingatan Kaori telah kembali. Di malam harinya, acara puncak dimulai dan Yuki terus menyembunyikan kesedihannya. Setelah menceritakan hal tersebut pada Kiryu, Kiryu sangat kagum karena Yuki memikul beban itu sendirian. Akhirnya, Yuki memutuskan untuk membakar buku catatannya bersama Kaori, tempat semua kenangan indah pernah ia lalui bersama Kaori. Dan sejak saat itu, Kaori tidak lagi mengingat Yuki dan Yuki tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Kaori dan Kujo semakin dekat. Suatu ketika, Yuki menyelesaikan gambarnya di buku yang dulu dipinjamnya. Ia menitipkan buku tersebut kepada adik kelasnya untuk dikembalikan ke perpustakaan. Pada hari kelulusan, Yuki meminta Kaori bertukar pesan dan kesan di buku kelulusannya. Kemudian Yuki meninggalkan pesan pada buku kelulusan Kaori dengan sangat tulus. Ketika Kaori membaca pesan itu, ia bingung dan tidak mengerti maksud dari tulisan Yuki. Kaori kemudian dipanggil ke perpustakaan karena masih ada satu buku yang belum ia kembalikan, yaitu buku yang dulu Yuki pinjam dan dibantu Kaori dengan kartu pustakanya. Dan yang pasti, Kaori tidak mengingatnya. Pada saat yang sama, adik kelas Yuki yang lupa mengembalikan buku itu mengembalikannya kala itu. Dan saat buku itu diperiksa, ternyata berisi kenangan tentang seorang wanita yang dicintai Yuki selama ini. Dan itu adalah Kaori. Tentang kenangan saat Yuki pertama kali melihatnya, juga kenangan saat Yuki berulang kali ditolak untuk berteman. Setelah melihat isi buku itu, Kaori menyadari bahwa itu adalah kenangan yang sangat berarti dalam hidupnya. Kaori kemudian mencari Yuki ke segala tempat, hingga akhirnya Kaori menemukan Yuki di atap sekolah. Meskipun Kaori tidak mengingat kenangan tersebut, Kaori berkata bahwa ia akan berusaha untuk mengingatnya. Akhirnya, Kaori meminta Yuki untuk kembali bersamanya sebagai seorang teman.